Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang limit. Khususnya kali ini Bapak akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Ya. Pertama, Bapak akan memperkenalkan dulu definisi limit ya. Oke. Tulis dulu gitu. Limit fungsi aljabar. Di sini di modul ya. Di modul limit ya. Itu artinya bisa dikatakan mendekati hampir gitu, atau sedikit lagi, atau harga batas ya. Ya intinya hampir gitu ya. Kemudian kalau di limit fungsi sendiri ya, yaitu suatu limit fx dikatakan mendekati a. Fx mendekati a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, maka didefinisikan seperti ini ya. Limit fx untuk x-nya mendekati a ini sama dengan L. Ya. Maka di sini maksudnya limit fx ketika x mendekati a itu sama dengan L. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di modul ya untuk definisi ya. Kemudian di sini konsepnya adalah itu untuk nilai x yang mendekati a, maka fx ini mendekati si L. Ya, itu untuk konsepnya sendiri. Kemudian di sini ada sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi. Itu yang pertama adalah limit x mendekati a untuk c itu sama dengan c. Kemudian yang berikutnya limit x mendekati a untuk misalkan 2x itu sama dengan, kita substitusi ya, nilai a nya ke x, berarti ini dia menjadi 2a. Kalau yang ini kan ini c saja, tidak ada x nya, maka langsung saja ini c menjadi c. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, di sana ada limit x mendekati a ya. Ini penulisannya ya, lim fx x mendekati a sama dengan L. Kemudian untuk yang ketiga di sana ada limit limit c fx. Nah, ketika di sini ada koefisiennya ya, maka ini bisa dikedepankan. Ini sama dengan c limit x mendekati a fx nya. Jadi c nya ini pindah ke depan ya di sini. Oke, ini 1 2 3. Kita lanjutkan. Berikutnya ada limit penjumlahan dan pengurangan. Ketika limit dijumlahkan atau dikurangkan, ya, Bapak menuliskannya plus minus, ditambah dan dikurang. Maka ini sama dengan limit x mendekati a untuk fx ditambah limit x mendekati a untuk gx. Ya, jadi dipisah. Itu merupakan salah satu sifat limit fungsi. Oke ya, kemudian kita lanjut. Yang berikutnya di sana ada perkalian sekarang. Limit x mendekati a untuk fx kali gx itu perkalian juga berlaku. Limit x mendekati a untuk fx
kali, ini kali ya, limit gx x mendekati a. Oke, berarti ini juga dipisah. Kemudian pembagian. Sekarang pembagian. Limit x mendekati a, fx dibagi gx itu sama dengan limit x mendekati a untuk fx dibagi limit x mendekati a untuk gx. Ya, ini sifat-sifatnya, ini yang ke f ke-6 berarti. Kemudian yang ke-7, yang ke-7 itu perpangkatan. Oke, perpangkatan yang ke-7. Oke, ketika limit x mendekati a untuk fx dipangkatkan n ya, maka kita peroleh limit x mendekati a fx ini dipangkatkan n ya. Jadi ketika yang ini pangkatnya n, maka ini juga berlaku limit x mendekati a untuk fx ya, maka dikasih kurung dipangkatkan n. Itu sifat berikutnya. Yang terakhir di sini ada bentuk akar. Oke. Ketika limit akar ini x mendekati a fx ya, ini akar pangkat n ya, maka sama dengan ini akar limit x mendekati a fx. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi ini kan akarnya sama kayak tadi, ini fungsinya dipangkatkan, sedangkan yang ini fungsinya diakarkan ya. Maka ini semuanya dipangkatkan, ini semuanya diakarkan. Oke, ini sifat-sifatnya. Kemudian kita akan langsung ke, silakan untuk pengertian limit fungsi sendiri dibaca ya di modul ya. Di sana terlalu banyak. Oke, tapi Bapak akan sedikit menjelaskan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan limit ini ya, Bapak gambarkan nomor berikutnya, pengertian limit. Nah, ketika ada kurva seperti ini, kemudian di sana Bapak bikin garisnya. Oke. Oke. Oke, ya. Ini fungsinya dia fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Oke, seperti ini ya. Ini adalah fungsinya x kuadrat min 4 per x min 2. Oke, kemudian dia di sini memotong 4 ya. Maka ini bisa kita cari limitnya. Sebentar. Oke. Ini bisa kita cari limitnya. Nah, ini masih terus ya. Nah, ini arahnya ke sini semua. Dari sini menuju, ini panahnya ke sana, ini panahnya ke sana. Dari sini menuju 4, dari sini menuju 4. Maka ini limitnya dia menuju 4 ya, seperti itu. Nah, ini contoh atau pengertian limit gitu ya. Jadi dia menuju dari kiri, dia menuju 4, dari kanan dia juga menuju 4. Nah, dia terus menuju 4. Itu yang dinamakan limit ya. Kita akan lanjutkan berikutnya. Oke, limit fungsi aljabar.
Oke. Oke, ada beberapa cara menentukan nilai limit. Itu yang pertama itu substitusi, ya, pergantian atau disubstitusikan atau dimasukkan, kemudian pergantian ya lebih tepatnya ya, faktorisasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengalihkan dengan bilangan sekawan. Yang keempat ini ada membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, untuk saat ini ya, untuk sekarang Bapak akan menjelaskan dua ini dulu ya. Pokok bahasannya kita akan menggunakan substitusi dan faktorisasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba dengan mengalihkan dengan bilangan sekawan, membagi dengan variabel pangkat tertinggi ya, dan seterusnya. Oke, kita akan mencoba dengan substitusi dan faktorisasi. Oke, di sana ada bentuk limit. Oke, Bapak akan menjelaskan dulu bentuk-bentuk dari limit. Oke, bentuk-bentuk dari limit di sini ya ada dua. Yang pertama itu tentu, bentuk tentu, tertentu ya, bentuk tertentu. Kemudian yang kedua adalah bentuk tak tentu atau tidak tentu. Oke, untuk bentuk tentu sendiri ini biasanya langsung menggunakan ini langsung substitusi ya. Nah, kalau yang bentuk tak tentu ini contohnya dia menghasilkan ketika disubstitusikan ya, dia menghasilkan 0/0, kemudian tahingga dikurangi tahingga, ini tahingga ya namanya ini ya, tahingga ini, tahingga tidak hingga gitu ya, tahingga. Kemudian selain itu ada tahingga dibagi tahingga. Kemudian satu lagi itu ada bentuknya sebentar. Oke, 0 dikali tahingga. Oke, nah ini untuk bentuk tertentu sendiri itu langsung ya. Sedangkan bentuk tertentu ini jika disubstitusikan secara langsung gitu ya, dimasukkan angkanya, dia akan menghasilkan 0/0, tahingga negatif tahingga, tahingga per tahingga, dan 0 kali tahingga. Oke, sekarang Bapak akan berikan contohnya. Silakan dibuka modulnya itu di halaman 7 ya. Oke, pertama itu bentuk tertentu terlebih dahulu. Di sana yang pertama contoh. Yang pertama bentar ya, tentukan nilai dari limit x mendekati 1 dari 10 adalah. Nah, kalau yang seperti ini tadi sudah dijelaskan ya sifatnya ini, maka langsung hasilnya 10 ya. Karena di sini tidak ada variabel x-nya. Ini ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Limit x mendekati 2 3x kuadrat dikurangi 5. Nah, kalau yang ini ya
Kalau yang ini, karena ini ada X-nya ya, di sini ada X nih. Maka ini kita menggunakan yang pertama tadi, substitusi atau pergantian atau mengganti gitu ya. Yaitu mengganti nilai X ini menjadi 2 ya. Maka 3 ini kita ganti dengan 2. 3 kali 2 dipangkatkan 2 dikurangi 5. Jadi yang diganti ini adalah ini. Ya, diganti 2-nya dengan ini. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Maka ini kita proses. Apa dulu yang diproses? Pertama, 2 pangkat 2 4 ya. Maka ini 4, ini 5. Gitu ya. Ini 2 pangkat 2 4. Kemudian 3 dikali 4. Ini 12 kurangi 5. 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Jadi hasil atau nilai dari limit X mendekati 2 untuk 3X kuadrat min 5 adalah 7. Ini hasilnya. Oke ya. Untuk berikutnya yang C. Yang C sendiri di sana limit X mendekati 3, kemudian 5X min 2 per X kuadrat min 4X plus 4. Oke. Nah, yang ini kita coba langsung substitusi ya. Oke. 3 kita mengganti X. 5 diganti dengan 3 kurangi 2 dibagi. Ini juga sama yang di bawah juga. Berarti yang ini 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 ditambah 4. Oke ya. Nah yang ini 5 kali 3 15 kurangi 2 ya. Kemudian yang ini 3 dikuadratkan itu 9. 4 kali 3 ini 12. Ini tambah 4. Ini 5 dikurangi 12, ini 13. Kemudian dibagi, ini 9 dikurangi 12 ditambah 4 ya. Maka hasilnya ini 1. 13 dibagi 1 adalah 13. Jadi jawabannya adalah 13. Oke ya, kita akan lanjut lagi. Di sana ada contoh yang lain. Pak akan lebih banyak memberikan contoh ya. Di sana ada limit 3x untuk x mendekati 2 ya. Silahkan pelajari sendiri yang itu ya. Kemudian itu di sana ada pembahasannya. Ini juga yang di halaman 10 silahkan dipelajari sendiri. Kemudian itu juga sama. Nah, oke, untuk yang nomor 3 di halaman hapus lagi ya. Oke, untuk yang nomor 3 latihan nomor 3 halaman 12 ya, itu di sana ada limit X mendekati 3 6X min 2X. Yang ini selesaikan dulu limitnya ininya. Maka limit X mendekati 3 ini 6 dikurangi 2 4X ya. 6X dikurangi 2X, maka tinggal 6 dikurangi 2, dia jadi 4. Nah setelah itu substitusikan 3. 4 dikali 3 dibagi, tidak ada bagi ya. Oke, ini jadi 2 gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kita akan mencoba ke bentuk tak tentu ya. Ini sudah, akan hapus lagi.
Untuk bentuk tak tentu ini, yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada 0/0, ada tahingga dibagi tahingga, ya, dan seterusnya. Nah, ini bentuk tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang pertama faktorisasi, yang kedua mengalikan dengan sekawan, yang ketiga membagi dengan variabel pangkat tertinggi, ya. Oke, di sini limit fungsi bentuk. Yang pertama, limit fungsi bentuk 0/0. Ya. Oke, sekarang yang untuk 0/0 dulu ya. Untuk yang tahingga dan tahingganya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bahas sedikit demi sedikit. Oke, di sana itu ada penjabarannya ya. Oke. Ini menggunakan faktorisasi. Tadi yang pertama substitusi ya, ini yang kedua berarti adalah faktorisasi ya. Yang kedua ini faktorisasi. Kemudian di sana jika fx itu sama dengan x min a kali hx ya, ini fungsi aja. Dan jika gx itu sama dengan x min a dikali kx gitu ya, maka limit x mendekati a ya, untuk x mendekati a, fx dibagi gx. Nah, yang ini limitnya kita ganti dengan ini, limit x mendekati a diganti dengan ini, x min a kali hx dibagi x min a kali kx. Oke. Kenapa 0/0? Mari kita coba. Ketika a disubstitusikan ke sini, ya, maka a dikurangi a, dia akan menjadi 0 kan? Oke, ketika Bapak substitusikan a min a kali hx per a min a kali kx. Oke. A dikurangi a, 0. Ini 0/0. Nah, ini bentuknya adalah 0/0. Maka harus kita faktorkan atau kita ya faktorisasi ya namanya ya. Oke. Maka yang ini tidak seperti ini penyelesaiannya, tapi itu tetap harus kita cek dulu ya. Oke, berarti ini karena yang atas mempunyai angka yang atau bilangan yang sama ya dengan yang di bawah, maka ini boleh saling membagi habis ya. Ini saling membagi habis, maka yang diperoleh adalah tinggal di sana dituliskan ya, limit x mendekati a hx per gx. Oh maaf, kx. Oke ya. Di sini limit x mendekati a hx per kx sama dengan, ini substitusikan ke sini. Ini berarti ha per ka. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Oke, di sana contoh soalnya. Sebentar ya, kita tentu 0/0 ya, menggunakan faktorisasi. Oke ya. Contohnya silakan dilihat di halaman 16 ya. Oke ya, di halaman 16 di sana ada limit
X mendekati 0, kemudian X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X dibagi 2X pangkat 3 X pangkat 2. Oke, yang pertama kita substitusikan dulu 0 ke sini. 0 pangkat 4 dikurangi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 dibagi 2 kali 0 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 2 2 kali 0. Oke ya, 0 pangkat 4 0, 3 kali 0 pangkat 2 0, 4 kali 0 0, 2 kali 0 0, 0 pangkat 2 0, 2 kali 0 0. Ini hasilnya 0 per 0 ya, maka ini bentuk yang ini. Nah, maka kita harus menggunakan faktorisasi. Oke ya. Oke, yang ini Bapak akan menggunakan faktorisasi. Ini sudah diperhatikan, dicatat ya. Yang ini silahkan. Bapak akan menggunakan faktorisasi. Oke. Untuk yang ini, dia semuanya mempunyai X. Dan ini penyebabnya ini nanti 0 ketika disubstitusi karena hasilnya bakal 0. Ya, maka ini X-nya harus kita pisahkan. X di sini ya. Maka yang ini X sudah dipisahkan, yang ini X-nya tinggal pangkat 3 ya. Ini kan X-nya pangkat 4. Maka di sini tinggal X-nya pangkat 3. Karena sudah dipisahkan di sini 1. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, oke, kemudian ini ya. Atau kalau lebih tepatnya ya, ini tuh adalah sifat eksponensial ya, sifat eksponen ya, materi kelas 10. Oke, yang ini dipisah, ini juga 3X, ininya juga dikurangi 1 pangkatnya, jadi 3X pangkat 1 ya, 3X pangkat 1. Atau boleh tidak usah dituliskan juga, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, mau ditulis pangkat 1 silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Oke, plus 4, karena X ini sudah pindah ke depan ya, sifat eksponen ya. Oke, kemudian dibagi, yang ini juga sama, X-nya ke depan, berarti yang ini 2, X-nya tinggal pangkat berapa? 3 dikurangi 1, jadi 2. Oke, ini X pangkat 2 dikurangi, nah yang ini ya, ini kan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini dikurangi 1 pangkatnya, maka dia jadi X pangkat 1 ya, atau boleh dihapus. Oke ya, kemudian yang ini juga X nya kan 1 ya, 1 dikurangi 1 0 ya, habis gitu ya. Oke, berarti yang ini tinggal 2 saja. Oke ya, udah paham ya, yang ini dipisahkan. Nah, setelah kita menemukan X nya terpisah, tinggal kita bagi habis ya. Jadi X-nya tidak ada. Oh, mohon maaf ada yang kurang di sini, limitnya tetap ditulis. Oke, mohon maaf ya, limitnya tetap ditulis. Ini limit harus tetap ditulis. Kemudian kita lanjutkan ke sini ya, takut tidak cukup. Nah, yang tersisa tinggal ini. Sekarang kita coba substitusi ya, coba kita substitusi 0 ke sini ya. Ini yang tadi ya, ke sini Bapak kasih petunjuk. Oke, Bapak kasih petunjuk. Bapak kasih petunjuk yang ini 0 substitusi ke X, 0 pangkat 3 min 3 kali 0 tambah 4 dibagi, yang ini juga sama 0, masukkan ke atau ganti X nya dengan 0,
2, ini 0, ini pangkat 2, min, ini X nya kita ganti dengan 0, ganti ya. Nah, oke, kita ganti gitu, kayak pemain bola gitu ya, substitusi gitu. Yang ini 0 pangkat 3, 0, min 3 kali 0, 0, plus 4, per, yang ini 2 kali 0, 0, ini min 0, yang ini min 2, yang tersisa 0 dikurangi 0, 0, 0 ditambah 4, 4, per, yang ini 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 2, min 2. Nah, ini hasilnya negatif 2 ya. 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2 ya, plus bagi min, min. Oke, kita lanjutkan ya. Sana ada contoh yang lainnya, silahkan dibaca ya untuk contoh yang lainnya. Oke, Bapak akan langsung ke contoh ini, nomor berapa contohnya tadi? Ini contoh nomor 4 ya. Oke, Bapak akan langsung ke contoh nomor 5. Ini silahkan dicatat. Jika tidak ada yang mencatat juga tidak apa-apa ya. Tinggal disimak lagi videonya atau di modul juga sudah ada jelasannya. Kalau tidak mengerti, tanyakan di Japri ya, jangan malu-malu gitu ya. Tinggal di Japri saja. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Nilai dari limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per X kuadrat plus X min 6. Oke, ini kita cari ya, kita cari sama-sama. Oke, langkah pertama kita langsung substitusi ke X. Oke, sini aja ya. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4X per X kuadrat plus X min 6. Kita langsung substitusi ya. 2 4 kali 2 dibagi 2. Nah, oke ya. Substitusi seperti biasa ya. 2 ke X, ini juga ke X, ini juga ke sini, ini juga ke sini. Ya, substitusi dia menjadi seperti ini. Ya, 2 ganti X-nya diganti dengan 2 seperti biasa ya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang ini kita peroleh 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4 kali 2, 8. Ya. Oke, kemudian mohon maaf, ini tidak ada 2. Ini 4, berarti yang ini tetap 4. Nah, kemudian yang ini 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 dikurangi 6. 4 ditambah 2 dikurangi 6. Nah, sudah terlihat tuh ya, ini hasilnya 0. Yang sini hasilnya 4 ditambah 2, 6 dikurangi 6, 0. Ya, kita peroleh hasilnya 0 per 0. Oke, nah ini kembali lagi ke bentuk ini. Ya. Ini ke bentuk ini. Maka menggunakan faktorisasi ya. Oke. Kita akan coba menggunakan faktorisasi. Berarti ini lanjut menggunakan faktorisasi. Oke ya, kita lanjut ke faktorisasi. Oke, sebelumnya silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Oke, untuk faktorisasinya perhatikan di sini ya, perhatikan yang di sini limit X mendekati 2,
X kuadrat min 4X dibagi X kuadrat plus 2X min 6. Oh maaf, plus X. Oke, Bapak akan mengajarkan cara faktorisasinya seperti apa ya. Mohon maaf ini tidak ada X-nya. Oke, Bapak akan mengajarkan faktorisasi bentuk seperti ini gimana. Kan kalau yang tadi ininya ada X-nya, sekarang ini tidak ada. Oke, untuk yang atas dulu. Oke, kita faktorkan di sini. X kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Maka kita pisahkan ini. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Ini pernah belajar kan ya yang ini. AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Oke. Yang ini dia A-nya 1. Dia A-nya 1, yang ini C-nya, ini C ya, ini C. Ini adalah C. C. Ini A. Oke. Sekarang B-nya mana? B-nya di sini. B-nya sama dengan 0 ya. B-nya sama dengan 0. Oke. Kalau B sama dengan 0, maka kita buat perkaliannya. Ketika yang dikalikan hasilnya negatif 4 ya, yang dikali hasilnya min 4, yang ditambah itu hasilnya harus 0. Nah, ya. 0 dari mana? Nilai B-nya. 0 ini dari mana nilai B-nya? Ini min 4 dari mana? Ini nilai C. Ya. Jadi coba kalian cari berapa sih angkanya ketika dikali hasilnya negatif 4, ketika ditambah hasilnya 0. Berapa aja sih angkanya? Nah, oke, kita akan cari. Bapak akan coba. Kalau negatif 4 itu kan, nah, negatif 4 kali 1, negatif 4 kan ya? Nah, benar, ini benar. Kemudian yang ini. Negatif 4 tambah 1. Oh, ternyata bukan 0. Ini salah. Salah, ya. Maka yang ini kita ganti. Oke, yang ini kita ganti. Misalkan 2 sama 2. Nah, min 2 kali 2. Ini min 4. Nah, sekarang ini min 2 ditambah 2. Min 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 0. Nah, ini benar. Yang ini. Maka ini kita tuliskan X min 2 X plus 2. Ya, sudah paham sampai sini? Ini X min 2 X plus 2 ya. X min 2 X plus 2. Ini nih. Nah, kemudian yang ini. Ya, oke, sudah paham? Kita akan lanjut substitusikan ke sini. Limit X mendekati 2. Nah, yang ini kita ganti dengan ini. X min 2 X plus 2. Nah, sekali lagi yang bawahnya. Gunakan cara yang sama seperti ini. Ya, Bapak akan hapus potretannya. Oke, nah yang ini berarti X kuadrat plus X min 6. Oke. Ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6 ya. A-nya 1, ini 1 kan di sini ada 1 di sini, kemudian di sini min, C-nya min 6. Oke. Sekarang kita bikin lagi. Nah, yang ini berarti C min 6. Ini harus dikali, yang ini harus ditambah. Hasilnya ini 1 ya. Yang dikali hasilnya min 6. Kita coba min 6 sama 1. Min 6 sama 1. Ini benar. Yang ini min 6 tambah 1. Ini min 5. Harusnya 1. Ini salah. Bukan ya. Oke, kita ganti berarti yang ini. Berarti berapa lagi yang dikalikan 6? 2 kali 3. Oh, oke, 2 kali 3. Harusnya min 6 harusnya. Maka salah satu harus negatif. Maka yang negatif
kita coba pilih yang ini dulu, negatif ya. 2 dikali min 3, min 6, benar. Ini benar. Kemudian ini 2 ditambah min 3, ini min 1. Oh, yang ini salah. Ya, maka kita coba lagi. Oke, berarti yang harus kita ubah adalah tandanya. Nah, min 2 kali min 3, min 6. Min 2 ditambah 3, 1. Ini udah benar. Maka yang ini faktornya X min 2 X plus 3. Oke, bisa dipahami sampai sini. Ini dari sini ya ke sini, kemudian ini ke sini ya, bisa ya. Oke, kita tuliskan sekarang X min 2 X plus 3. Nah, ini ke sini. Oke, sekarang diperhatikan ada yang sama. Ini kita coret ya. Berarti yang tersisa tinggal limit X min 2 X plus 2 per X plus 3 ya. Maka tinggal kita substitusi saja 2 ke X. Jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 3. Yang ini jadi berapa nih? Yang ini 4. 2 tambah 2 4 dibagi 2 tambah 3 5. Nah, udah sampai sini. Ya. Ini hasilnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, japri ya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan yaitu tentukan nilai limit X mendekati 4 untuk 2X kuadrat min 5X min 12 dibagi X min 4. Oke, yang pertama perhatikan ini. Mohon maaf spidolnya. Oke, perhatikan ini koefisien X kuadratnya adalah 2. Maka faktorkannya faktorkannya buatlah seperti ini. Ini 2X dari mana? Ini 2X, ini 2X, ini 2. Ikutin yang ini. Ketika yang ininya 3, maka ini juga 3. 3, 3. Ya. Ketika ini 4, maka 4, 4, 4. Ya, ini formatnya aja gitu ya. Oke, setelah itu angka yang depan ini kalikan dengan ini. Kalikan. Ya, berarti kan yang itu buat seperti yang tadi sebelumnya. Oke, ini 2 kali min 12 min 24. Kemudian yang ini tetap min 5. Oke ya, bedanya ini dikalikan 2 kali min 12. Sebelumnya yang awal juga itu dikalikan A-nya. Kebetulan A-nya 1. Maka kalau yang ini A-nya 2 ya. Ini A 2. Ini B min 5. Ini C min 12. Nah, kebetulan yang tadi itu A-nya 1 ya. Ini A-nya 2. Maka ini kalikan 2 kali min 12. Ini didapat dari 2 kali min 12. Jadi min 24. Oke. Kira-kira berapa yang kalinya hasil yang dikalikan hasilnya min 24. 12 kali 2. Oke, yang minnya misalkan 12. 12 kali 2 ya, minus 24 ya. Ketika di sini ini benar, yang ini ini hasilnya min 10, harusnya min 5. Ini salah. Berarti harus dihapus ya. Oke, berarti harus dihapus. Kemudian kita coba cari yang lain. 8 sama 3 ya. 8 kali 3 itu 24, tapi ada negatifnya salah satu. Oke ya.
Sekarang yang ini. Nah, negatif 8 ditambah 3, negatif 5. Oh, ini benar. Negatif 8 dikali 3, 24. Negatif 24, ini benar. Ya. Maka yang ini kita substitusikan. Negatif 8, positif, lalu ditambah 3. Oke, kita ganti yang ini ya. Nah, sebelum masuk ke sana, ini kita belum beres ya. Sebenarnya ini masih ada angka 2 di bawah. Maka boleh dituliskan. Oke, limit X mendekati 4, silakan yang ini dituliskan. 2X min 8, 2X plus 3 per 2 per X min 4. Gitu ya. Oke, yang ini kita distributifkan ya. Yang ini kita pecah, uraikan. Ini 2-nya kita keluarkan, 2X min, ini 8 dibagi 2, 4. Ya. Coba kalau misalkan kita ini kalikan 2X min 2 kali 4, 8 ya. Bapak tulis di sini. Nah, ini berarti 2X min 2 kali min 4 min 8. Sama aja toh ya. Oke. Sekarang ini 2X plus 3 ini tetap ya. Per 2 per X kurangi 4. Nah, ada yang bisa dicoret ini dengan ini. Ya. Oke, kemudian yang ini dengan yang ini. Kita coret ya. Sama kan? Ini juga sama dengan ini. Ya, yang tersisa berarti tinggal ininya mohon maaf. Yang tersisa tinggal Bapak tuliskan di sini ya, karena tidak cukup. Limit X mendekati 4. Ininya tinggal 2X tambah 3. Tinggal yang ini yang belum kecoret. Ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita substitusikan. 2 kali 4 ditambah 3. Ini 2 dikali 4, ini 8 ditambah 3. Hasilnya jadi 11. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Japri mohon maaf ya apabila suara Bapak ini kekecilan ya di speaker. Bapak mohon maaf, Bapak sudah berusaha itu untuk memperbesar suaranya, namun tetap saja tidak terekam dengan baik ya. Silakan kalau masih tidak mengerti silakan ditanyakan, kalau ada komentar silakan komentar ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini sampai limit tak tentu 0 per 0. Nanti kita akan lanjutkan dengan limit yang bentuk akar, kemudian limit yang tahingga per tahingga ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.